Halo guys, kembali lagi bersama gua David di sini. Kali ini gua akan membahas sebuah film yang berjudul Duck Duck Goose yang dirilis pada tahun 2018. Film diawali dengan seekor angsa yang bernama Peng sedang terbang bebas di angkasa. Sementara di tempat lain, kawanan angsa sedang melakukan latihan terbang untuk bermigrasi ke selatan. Latihan itu dipimpin oleh seekor angsa yang bernama Bing. Tak lama kemudian muncullah Peng yang datang terlambat pada saat latihan kelompoknya. Ketika Bing menyuruh semua pasukan membentuk formasi V dan selalu terbang bersama, Peng mengajukan pertanyaan, mengapa harus membentuk formasi V? Peng kemudian mengusulkan beberapa jenis formasi baru, yang kemudian membuat Bing menjadi marah. Akan tetapi yang terjadi malah Bing ditinggal sendiri. Sementara kawanan angsa lain malah mengikuti Peng untuk terbang bebas ke sana kesini sesuka hati mereka. Di tempat lain ada dua bebek kecil yang bernama Chi dan Chow. Chow merasa lapar, terus mencoba mencari makanan. Namun Chi selalu menyuruh Chow untuk tetap bersama kawanan bebek. Scene lalu beralih pada angsa cantik yang bernama Jinjing. Saat latihan ia selalu dihampiri oleh Peng dan mengajaknya untuk terbang bersama sambil bermain dengannya. Namun karena Peng terbang terlalu rendah, ia pun terjatuh hingga menabrak kawanan bebek yang membuat Chi dan Chow terpisah dari kawanannya. Sementara Peng terus terbawa hingga menabrak kura-kura yang bernama Larry di danau. Alhasil Peng dan Larry harus menyaksikan pertengkaran antara Frazier dan Giles hingga akhirnya mereka pergi. Saat kembali dari kawanan, Peng dimarahi oleh Bing yang ternyata adalah ayah Jinjing karena tidak mematuhi aturan terbang. Karena sebentar lagi musim dingin, Bing kemudian mengusir Peng dari kelompok dan mentugaskannya untuk melatih para anak-anak angsa terbang. Mendengar hal itu tentu saja Peng tidak terima dan mengeluh pada Jinjing. Namun di sana Jinjing setuju dengan ayahnya jika kerjasama kelompok sangatlah penting dan pergi meninggalkan Peng. Di tempat lain, Chi dan Chow yang terpisah dari kawanan bebek harus bersembunyi dari seekor kucing yang memiliki kepribadian ganda yang bernama Banzo. Kembali pada Peng, terlihat ia sedang curhat pada Larry akan apa yang ia alami. Sedangkan Bing sedang mengatur para kawanan angsa untuk bersiap terbang menuju ke selatan. Tak lama kemudian muncul Jinjing yang datang terlambat dan sedikit membahas tentang Peng. Di sana para katak sudah berbaris mempersiapkan landasan untuk para angsa terbang. Terlihat Jinjing pergi dengan raut wajah yang sedih karena tidak adanya Peng dalam kawanan mereka. Saat tiba malam hari, terlihat Chi dan Chow yang masih bersembunyi tiba-tiba diserang oleh Banzo. Hal tersebut membuat mereka lari menuju semak-semak. Saat sedang mengejar Chi dan Chow, ia pun bertemu dengan Peng hingga terjadilah pertarungan antara mereka yang dibantu oleh Larry hingga membuat Banzo tercebur ke dalam danau. Dari kejauhan, Chi dan Chow terlihat kagum dengan keberanian Peng dan diam-diam mengikutinya. Keesokan harinya saat terbangun, Peng terkejut akan adanya dua bebek kecil di dekatnya. Di sana Chow malah mengira Peng adalah ibunya. Di sana Chi meminta pertanggungjawaban Peng karena sudah memisahkan mereka dari para kawanan bebek. Merasa tak nyaman dengan semua itu, Peng lalu pergi meninggalkan mereka. Namun ternyata Chow mengikuti Peng dengan menggigit ekornya. Hal itu sontak membuat Peng kaget dan menabrak sebuah gong. Naasnya gong itu terlepas dan menggelinding mengenai sayap Peng. Karena sayapnya patah, Peng tidak dapat terbang dengan baik. Hal itu membuatnya tidak bisa pergi bermigrasi. Sementara musim dingin akan segera datang. Mau tak mau Peng terpaksa harus bermigrasi dengan berjalan kaki. Saat itu datanglah Frazier dan Giles yang menertawakannya. Namun saat Peng meminta mereka menemaninya, mereka malah memilih pergi meninggalkan Peng sendirian di sana. Kemudian Peng mendapat nasihat dari Larry. Hal itu membuat Peng kembali menemui Chi dan Chow
untuk menawarkan bantuan, yaitu mengantarkan mereka kembali ke kawanannya agar ia juga punya teman dalam perjalanan. Alhasil mereka sepakat untuk pergi bersama, meskipun Peng mengajukan persyaratan-persyaratan yang cukup merepotkan. Doing it from the bottom of my heart, okay? Rule number 1, whatever I say goes. No questions about rule number 1. Okay, Mom. Stupid, multiplied by stupid. Sementara di tempat lain, saat Larry sedang berjalan, muncul Banzo yang keluar dari danau. Ia pun menanyakan kemana Peng dan kawan-kawan pergi. Dengan terpaksa Larry pun memberitahu kemana mereka akan pergi. Kembali pada Peng dan kawan-kawan, saat di perjalanan terlihat kaki Chow yang diikat oleh Peng agar tetap terus berada di dekatnya, karena Chow seringkali tergiur dengan para serangga yang ada di sekitarnya. Meskipun disertai dengan keributan-keributan kecil, mereka terus bersama hingga akhirnya mereka harus melewati jalan pintas yang cukup mengerikan. Melihat betapa terjalnya alat pengairan di tempat itu, Peng menyuruh Chi untuk pergi terlebih dahulu, disusul oleh Chow. Namun karena kaki mereka terikat, Peng yang mau kabur malah ikut terseret hingga mereka semua terjun bebas bersama. Malam pun tiba bersama dengan hujan dan petir. Terlihat Chi dan Chow yang ketakutan berlindung di bawah kaki Peng. Singkat cerita, mereka lalu menemukan sebuah lumbung untuk berteduh. Namun ternyata di dalam lumbung itu ditinggali oleh keluarga ayam. Untungnya ayam yang bernama Stanley dan Enna mau menyambut mereka. Bahkan Enna sangat menyayangi Chi dan Chow. Sebelum tidur, Peng sempat menceritakan sebuah dongeng. Namun yang terjadi malah membuat mereka ketakutan, bahkan sampai membuat Chow menangis. Melihat hal itu, Enna langsung memarahi Peng dan memeluk Chi dan Chow hingga tertidur di peluknya. Sementara di tempat lain terlihat Banzo yang menemukan jejak Peng dan kawan-kawan pergi. Keesokan harinya, Peng yang berniat mau kabur malah digagalkan oleh katak-katak yang sangat berisik hingga membuat Chi dan Chow terbangun. Hal itu membuat Peng terpaksa harus kembali melanjutkan perjalanan bersama mereka. Di tengah perjalanan, Chow merasa lapar dan terus merengek meminta makanan, bahkan sampai seperti kesurupan. Chi dan Peng lalu berusaha untuk mencari makanan, hingga akhirnya Peng memberikan serangga yang salah, sehingga membuat Peng terkena muntahan Chow. Namun pada akhirnya Chi berhasil memberi Chow makanan yang disukainya dan membuatnya tenang kembali. Sementara di tempat para ayam, sudah ada Banzo yang menanyakan kemana Peng dan kawan-kawan pergi. Meskipun sempat melawan, namun dengan ancaman, akhirnya Banzo kembali mendapatkan petunjuk dari Stanley. Sementara Peng dan kawan-kawan saat ini sedang di pinggir jalan, bersiap untuk masuk ke dalam sepeda seorang ibu-ibu. Namun pada akhirnya Peng malah mengambil ahli sepeda itu, yang membuat ibu-ibu itu terjatuh. Karena Peng tidak bisa mengendalikan sepedanya, sebuah batu membuat mereka terbang dan masuk ke dalam truk berisi babi. Banzo yang telat menemukan mereka kemudian mengejar truk itu. Karena jalan yang tidak mulus dan bergelombang, truk malah membuat babi-babi terombang-ambing ke sana kemari. Bahkan Peng sampai harus mendapat kentut dari salah satu babi di sana. Akhirnya babi-babi itu malah berjatuhan dan menimpa Banzo. Singkat cerita, Peng dan kawan-kawan kembali melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Namun jalan mereka terhalang oleh sebuah tembok besar. Mereka berusaha untuk berkeliling memutari tembok, tapi ternyata tembok itu adalah tembok besar Cina. Peng yang kelelahan akhirnya tertidur. Namun di sana Chow berusaha membangunkannya dengan berbagai cara, hingga akhirnya ia menahan napas Peng dan membuatnya terbangun. Saat Peng terbangun, Chow malah kabur dan bermain di sebuah lubang kayu. Sementara Peng yang melihat ada kawanan angsa terbang lalu mengobrol dengan Chi. Obrolan itu lalu berlanjut dengan Peng yang mengajari Chi cara untuk terbang. Tapi karena Peng oleng, malah membuat kayu yang dimainkan Chow terguling. Sementara Chi terbang dengan bebas di udara. Namun saat sadar mereka bisa terbang, malah membuat mereka terjatuh kembali.
Scene kemudian beralih pada Jinjing dan ayahnya yang sedang beristirahat di pinggir sungai. Di sana Jinjing mengaku bahwa ia suka pada Peng. Tapi tak lama kemudian datanglah Frazier dan Giles yang membuat mereka pergi. Kembali pada Peng dan kawan-kawan, di sana mereka menemukan sebuah gua. Karena penasaran mereka pun lalu masuk ke dalam gua itu. Di dalam gua banyak sekali kunang-kunang yang berkelap-kelip indah. Bahkan Chow yang memakannya sampai membuat perutnya menyala. Di dalam gua itu mereka bermain bayangan menggunakan sayap-sayap mereka. Namun tak lama kemudian muncul bayangan besar yang ternyata adalah Banzo. Wow, that's pretty cool, place. Karena tak mampu melawan Banzo, Peng menyuruh Chi dan Chow untuk segera kabur. Mereka berusaha menemukan jalan keluar. Tapi saat melewati jalan yang sempit, tiba-tiba jalan itu runtuh dan menimpa Banzo. Sementara mereka harus jatuh ke aliran air bawah tanah. Mereka pun terseret arus sampai ke sebuah air terjun. Namun mereka berhasil berenang ke tepian. Air terjun tadi ternyata telah membawa mereka ke tempat yang mereka tuju. Bahkan di sana Peng berhasil melihat kawanannya. Namun sayangnya ia datang terlambat karena kawanannya sudah kembali melanjutkan perjalanan. Dengan suara Peng, Chi dan Chow menghampiri dan bertanya ada apa pada Peng. Tapi di sana Peng malah marah-marah dan menyalahkan mereka karena tidak bisa bertemu dengan kawanannya. Hal itu lantas membuat Chi marah dan mengetahui jika selama ini Peng hanya memanfaatkan mereka berdua. Mereka akhirnya memutuskan untuk berpisah dan berjalan masing-masing. Kemudian terlihat Peng yang masih berusaha mengejar kawanannya harus terjatuh dari atas tebing. Beruntungnya dia ditolong oleh seekor tupai yang bernama Kar. Melihat sayapnya yang patah, Kar menawarkan bantuan agar Peng bisa terbang kembali. Kar lalu membetulkan sayap Peng dan menginjak-injaknya sebelum akhirnya diberi gips dari kayu. Sementara Chi dan Chow harus berjalan di tengah hari yang sudah gelap. Di sana mereka memberanikan diri untuk menyeberangi sungai. Namun di tengah jalan mereka menjerit ketakutan karena melihat sesuatu. Kembali pada Peng, ia yang kesakitan karena sudah diakupuntur oleh Kar. Kemudian diajak mengobrol oleh Kar. Sementara Chi dan Chow yang ternyata hanya melihat sebatang kayu lalu menepi untuk beristirahat. Keesokan harinya Peng sudah diobati oleh Kar lalu dijatuhkan olehnya dari atas pohon yang tinggi. Hal itu membuat Peng bisa kembali terbang ditemani oleh Kar. Namun bukannya menuju kawannya, Peng malah terbang ke arah yang berlawanan. Sementara Chi dan Chow yang terbangun berhasil kembali bertemu dengan kawanannya. Saat hari sudah malam, terlihat Peng pergi ke sebuah kota, di mana kawanan bebek tengah digiring ke sebuah restoran Cina. Ketika semua bebek sudah berhasil masuk ke dalam sebuah kandang, Chi dan Chow yang tengah berdebat akan Peng malah diambil oleh koki yang akan memasak mereka untuk hidangan di restoran itu. Sementara Peng yang melihat menu di restoran itu dengan panik masuk menyelinap ke restoran untuk menyelamatkan Chi dan Chow yang saat ini tengah dalam bahaya. Saat menyelinap masuk, Peng sempat membuat kehebohan di antara para pengunjung. Hingga saat Chi dan Chow akan dipotong, Peng dengan cepat mengalihkan perhatian sang koki. Lalu menyuruh Chi dan Chow untuk kabur. Saat sang koki kembali, mereka pun bersembunyi. Bahkan Peng sampai masuk ke dalam oven. Tetapi Chow malah asik makan cabai yang membuatnya menyemburkan napas api ke depan muka sang koki. Sementara salah satu karyawan di sana malah salah mengira dan membawa Peng yang ada di dalam oven. Sedangkan sang koki yang kepanasan pergi untuk meredam mukanya. Tetapi hal itu malah membuat semua bebek berhamburan keluar. Saat Peng dibawa keluar dan disajikan ke pelanggan, terjadilah kekacauan di restoran itu. Ditambah lagi sang ibu koki yang membuka pintu dapur, sehingga membuat semua bebek dalam kandang keluar dan menambah kekacauan di antara pengunjung. Melihat hal itu, Peng membuka pintu keluar dan sebisa mungkin menahan pintu itu sampai semua bebek keluar dari kejaran sang koki. Namun saat keluar dari restoran itu, Peng kembali kehilangan Chi dan Chow. Peng terus mencari mereka di tengah keramaian kota yang sedang menyambut tahun baru.
Saat sedang mencari, akhirnya Peng menemukan mereka sedang disandra oleh Banzo. Berkat kembang api yang nyasar, mereka akhirnya bisa kabur dari Banzo. Hal itu dimanfaatkan Peng untuk menyerang Banzo sebelum akhirnya mereka kabur. Namun Banzo tidak menyerah begitu saja dan terus mengejar mereka hingga akhirnya Peng kewalahan menghadapi Banzo yang terus menyerangnya. Akan tetapi di tengah perkelahian, tanah yang mereka injak retak sehingga membuat Banzo dan Peng masuk ke dalam air. Chi dan Chow yang melihat itu berusaha membantu Peng untuk naik. Setelah beberapa kali Banzo menghalangi, akhirnya Peng berhasil naik ke daratan. Namun tak lama kemudian Banzo kembali datang dan menyerang Peng. Tapi dari belakang Chi dan Chow memasang kembang api yang membuat Banzo terbang dan meledak di langit malam itu. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan. Bahkan ketika badai salju mulai melanda, Peng terus berusaha membawa Chi dan Chow untuk pergi. Hingga akhirnya mereka terpleset dan berguling ke bawah. Tetapi hal itu malah membawa mereka semakin dekat dengan tujuan mereka. Di tengah rasa senang Chi dan Chow melihat matahari, mereka terkejut dengan keadaan Peng yang sudah tidak sanggup lagi untuk berdiri. Akhirnya Chi dan Chow memutuskan untuk menjadi sayap bagi Peng. Dengan sekuat tenaga Chi dan Chow terbang sambil membawa Peng. Tetapi di tengah jalan, Chow yang tidak kuat lagi menahan Peng membuat mereka terjatuh. Beruntungnya Jinjing berhasil menangkap Peng dan membawanya bersama para kawanan angsa lainnya berserta Chi dan Chow. Melihat para bebek terbang, Frazier dan Giles terlihat bingung. Ditambah lagi datangnya Carl dengan pesawat terbangnya. Sementara Jinjing yang keberatan membawa Peng gagal mendarat dengan sempurna sehingga membuat Peng terpental. Melihat Peng yang tidak berdaya, Jinjing hendak mencium Peng, namun segera dihalangi oleh Bing dan langsung memarahinya. Tapi di sana Jinjing menolong Peng dan membuat mereka kembali bersama. Di tengah keromantisan mereka, datanglah Chi dan Chow menghampiri Peng. Di sana Peng sempat meminta Jinjing mengizinkan mereka masuk ke dalam kawanan mereka. Tapi Jinjing malah menerima mereka sebagai keluarga menjadi anak-anak mereka. Bahkan Jinjing malah menawarkan tambahan anak pada Peng yang kembali membuatnya terkejut. Dan film pun tamat. Dari film ini kita bisa belajar akan pentingnya kerjasama. Bekerja dengan bersama akan lebih mudah dan ringan jika dibandingkan dengan bekerja sendiri. Oke deh guys, sampai di sini dulu ya alur film kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.